channel Denda Ganas TV. Jadi sekarang di sini aku mau podcastan bareng salah satu motivator aku nih. Namanya Kak Esri. Kak Esri saya hai dulu, Kak. Halo Teiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku mau nanya nih, Kak. Gimana nih? Ini dulu, kakak gimana kabarnya selama pandemi ini? Kan di rumah terus gitu, apa masih semangat atau apa ada rasa bosen gitu? Oke, pandemi ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Yang pertama kita nikmati dulu ya di masa pandemi ini. Beda sih tiap orang teh. Kadang ada yang merasa aku terpenjara gitu ya. Iya. Ada juga yang biasa-biasa aja ya, lempeng gitu lurus. Iya. Ya. Ada juga yang memang seakan-akan tersiksa. Kalau kakak sih alhamdulillah sejauh ini ketika pandemi sangat menikmati ya, karena kakak Alhamdulillah. kan yang namanya diam di rumah. Karena biasanya kan kesana kesini gitu kan ya. Kan untuk ke rumah pun itu harus ada strategi yang sangat luar biasa gimana caranya bisa misalnya 1 jam atau 2 jam ada di rumah. Nah, tapi di Qadarullah di saat pandemi ini justru ada hal positif yang Kak Es tambahkan. Jadi kalau Kak Es sih enjoy aja gitu. Jadi tetap kita syukuri yang ada dan kalau untuk dari segi kesehatan alhamdulillah. Iza gimana nih? Alhamdulillah, kalau aku sih awal-awal tuh kayak seneng gitu, soalnya kan aku pesantren kan awalnya seneng gitu, tapi makin lama tuh kayak makin kesepian, gak ada temen. Kalau aku ya itu tadi kayak kata Kak Esri tadi ya, kita harus mensyukuri apapun keadaannya. Iya, jadi kita ngambil sekuat tenaga harus mengambil sisi baik apa yang terjadi sama kita gitu. Kalau misalnya merasa malas atau malah jadi ngapain gitu, ya itu pasti namanya manusia ya, pasti ada rasa seperti itu. Boleh sih sesekali kita ngeluh, tapi jangan lama-lama. Kita harus mau menerima perbedaan gitu ya, harus menerima yang beda. Gitu. Karena hidup itu berjalan gitu. Ya, gak netep gitu ya kan Kak? Kakak juga sekarang gak netep nih. Bandung 1 bulan ke kota lain gitu kan. Gitu. Iya. Jadi, ada 2 rumah ya Kak? iya, 2 rumah. Tapi bukan rumah kakak. Kak, aku tuh kan suka ngelihat kakak gitu ya, mau di medsos, mau di dunia nyatanya gitu. Aku tuh ngelihat kakak tuh kayak sibuk gitu, kayak padat gitu jadwalnya, tapi aku juga ngelihat kakak tuh kayak selalu semangat gitu. Aku mau nanya dong Kak, apa sih motivasi kakak gitu biar bisa semangat, biar walaupun banyak jadwal, banyak schedule gitu, tapi kakak tetap semangat gitu. Kasih tips dong Kak. Tipsnya alhamdulillah. Mungkin sedikit tipsnya, kalau kakak itu dari dulu paling seneng bikin diary gitu. Jadi buku itu pasti ada ya. Baru aja tadi beres-beres rumah nemu buku di tahun 2015 dari pertama, dan itu bukunya udah warnanya udah coklat banget ya. Jadi banyak banget berarti itu udah 5 tahun bukunya. Tahun sampai kalau kakak buka itu lembaran demi lembaran tuh kayaknya udah hati-hati banget gitu. Udah 5 tahun. Jadi tips sederhana, kita bikin diary. Kegiatan perinci per jam gitu. Terus kita bikin rencana hari ini kita ingin bahagia atau ingin seperti apa. Jadi ada goalnya. Jadi kalau kakak biasanya dibikin 2 tabel. Jam 1 sampai jam 2 misalnya itu kegiatannya adalah WhatsApp-an misalnya ya. WhatsApp-an itu apa? Misalnya itu nemuin teman lama. Terus silaturahmi sama saudara gitu. Atau misalnya itu promosi gitu. Jadi
jamnya juga gak sia-sia gitu ya, kayak ada jadwalnya. Jadi kita itu bisa ngatur ternyata ketika kita bikin perencanaan, ternyata selama 24 jam waktu kita banyaknya apa gitu, apakah ke kehidupan dunia atau akhiratnya, atau kita bisa seimbangkan. Kita juga butuh proses, nggak langsung bisa ya. Kakak juga banyak belajar dari teman-teman, tapi katanya memang kalau segala sesuatu itu harus direncanakan. Nah, cuman ada tapinya nih, kita merencanakan, kita harus yang satu kondisi ketika kita dihadapi dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita reaksinya mau seperti apa gitu ya. Pasti kalau misalnya perencanaan kita sesuai dengan rencana kita kan senang ya. Iya. Oke. Nah, kita senang berarti reaksi kita seperti apa? Oh, reaksinya adalah bersyukur, kayak gitu. Tapi ketika perencanaan kita nggak sesuai dengan kehendak kita, nah di situ kita juga bikin rencana biar kitanya nggak terlalu sedih mendalam gitu ya. Oh, iya, jadi ada kan suka kalau sedih mendalam tuh suka berpengaruh ke lingkungan kita juga ya kan, Kak? Bener banget ya Iza. Jadi kita minimalisir menjadi penyebab orang lain kecewa atau sedih gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita netralkan dulu diri kita gitu. Netralkan dulu diri kita, terus bukan saatnya ngeluh, tapi saatnya untuk mencari solusi. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, anggap masalah itu adalah karunia untuk kita. Gitu deh, insya Allah. Kalau pilihan kita mau senang atau mau sedih, ya tergantung gimana kita. Gimana juga reaksinya kita mau gitu-gitu aja atau kita mau reaksinya cepat bangkit, cepat bahagia. Jadi kelihatan orang tuh kayaknya ini seneng wae gitu tiap hari, padahal kan nggak juga ya. Iya, nggak juga. Padahal di belakangnya mah kayak ada juga sisi-sisi ngedown gitu ya kan, Kak? Di belakangnya itu pasti banyak banget, tapi kan gimana pun juga kita minimal tidak mengganggu orang di sekitar kita. Cukup kita sama Allah aja yang tahu gitu. Iya. Jadi kalau curhat apa-apa juga ke Allah aja gitu ya kan, Kak? Bener banget. Masalah apapun ke Allah aja dulu ya. Mau masalah tentang pertemanan, persahabatan ya. Masalah segala bahkan hal-hal kecil ke Allah aja. Kenapa? Katanya sih emang bener ya. Kalau kita curhat ke Allah, nanti Allah itu bakal langsung ngasih perantara ke kita gitu ya. Perantaranya bisa teman, bisa saudara, bisa keluarga. Tapi kalau misalnya kita curhat ke orang lain, ya hanya sebatas didengarkan saja, karena yang memberikan solusi kan Allah gitu. Iya, jadi jangan kemana-mana dulu. Kayak gitu. Apalagi juga kan kalau curhat ke teman belum tentu aman gitu ya kan, Kak? Iya, harus digembok. harus ada gemboknya itu. Kalau kakak biasa aja sih, nggak terlalu sibuk juga. Kita lebih ke hidup dan mensyukurinya. Gitu. Jadi intinya setiap mau tidur tuh di list dulu besok mau bahagia atau mau sedih atau macem-macem gitu ya kan, Kak? Kalau misalnya kita rencana untuk sedih, iya benar. Bahagia. Asap prihatin banget gitu ya, dari jam 10 sampai jam 12 kegiatannya sedih. Aduh, jangan deh. Ya, jangan sampai ada yang kayak gitu. Iya, minimal sebelum tidur. Perencanaan juga ada 3. Ada perencanaan jarak dekat, yaitu untuk besok. Ada perencanaan yang sifatnya itu habitual, jadi rutina nih. Kan kayak kita bangun rutinnya, atau enggak kayak jam 12 pasti makan siang rutinan. Nah, ada juga perencanaan tuh jangka panjang. Misalnya untuk 1 tahun. 1 tahun itu kita targetnya apa aja, kayak gitu. Atau jangka 5 tahun juga boleh. Ya. Dan ternyata semua itu bermula dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, ya, nanti kan akan jadi tindakan kita ya. Akan jadi tindakan kita, akan jadi perilaku kita, dan nanti akan menjadi nasib kita. Jadi nasib kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Iya benar. Terus aku mau nanya ini deh, Kak. Kakak pernah nggak sih kayak ngerasa patah semangat gitu atau ngedown gitu? Patah semangat ya? Enggak nanya patah hati, Za. Oke, untuk patah semangat pernah ya. Itu normal ya. Untuk patah semangat
juga pernah, tapi pertama kita cek dulu para semangatnya karena apa gitu ya. Kalau misalnya patah semangat karena hal sepele itu sayang banget ya. Misalnya kita lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ada orang nyeletuk, emang kamu bisa? Nah, terus kita patah semangat, ih jangan banget gitu, itu rugi banget. Itu Atau terlalu sensitif. benar, terlalu sensitif gitu. Dan itu tuh sebenarnya apa ya, suara yang bisa langsung masuk ke hati kan, bisa kayak gitu ya. Nah, cepat punya benteng diri nih. Kita harus punya benteng diri. Jadi diri kita itu sangat berharga. Diri kita itu sangat mahal. Kalau bukan diri kita yang membentengi, kalau bukan diri kita yang membuat kita bahagia, siapa lagi gitu. Kita nggak boleh ngerugiin hidup kita yang hanya sekali ini gitu. Jadi kalaupun kita evaluasi, kalau kakak sih tipsnya PDLT gitu ya. PDLT apa tuh, Kak? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tanpa ngomel, tanpa nginget-nginget apa yang diomongin orang. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik tuh. Ingat-ingat, guys. Kalau misalnya kita dapat sesuatu yang bikin kita patah semangat, ya kita kalau misalnya ada sesuatu yang bisa bikin kita bangun, ya kita bangun, perbaiki diri. Karena adalah karunia ya, kalau kita memandang sisinya itu dari sisi mana gitu. Apa aja kalau patah semangat itu. Misalnya cita-cita nggak tercapai, misalnya tuh ya, ngerasa capek banget. Atau nggak ngerasa kita gagal. Ya. Udah melakukan sesuatu berulang-ulang, tapi nggak tercapai gitu kan. Terus kita putus asa. Nah, kita harus ingat kalau setiap manusia pasti punya jatah gagal yang berbeda. Gitu. Jadi abis dia masa gagalnya. Itu kata Umi. Setiap orang itu punya jatah gagalnya. Misalnya nih, jatah gagal 59 kali. Kita udah gagal 57 kali, terus kita menyerah, kan sayang ya. Ada 2 kesempatan lagi harus kita habiskan. Jadi semakin kita gagal, kita harus senang karena kita akan waktunya untuk sukses kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu kakak sekarang lagi di mana tuh? Belakangnya bunga-bunga gitu, kayak indah gitu. Jadi tadi udah habis dari Cianjur, terus ke rumah yang ada di Padalarang di Bandung. Terus ada sedikit kegiatan, sekarang lagi di kota Cimahi, di sini alhamdulillah aman. Tadi bawa masker juga sih, dan sekarang kakak lagi ada di taman-taman. Oke, biar apa ya? Cari yang sepi ya, Kak ya? Iya, biar kan kita harus jaga jarak tuh, kakak jaga jarak banget. Nggak ada orang, nggak. Adanya makhluk hidup ini nih, tanaman. Iya. Iza. Boleh, Kak. Oke, nah kalau untuk Iza nih, di SMA nih ya, SMA baru, motivasi yang paling pertama itu asalnya dari mana nih motivasi Iza? Motivasi aku yang paling pertama tuh ada di diri aku sendiri sih. Di diri aku sendiri, terus di orang tua juga ada, di Umi Abi. Kayak Umi Abi kan udah masukin aku ke SMA gitu kan, capek-capek udah bayarin SPP gini. Jadi aku juga harus tunjukin lebih baik lagi gitu. Itu yang jadi motivasi aku sih, Kak. Iya betul banget, Za. Kakak juga dulu sambil jalan nggak apa-apa ya? Iya, Kak. Itu sama waktu kakak seumuran Iza, motivasi itu tiap jam bisa berbeda ya, Za ya, motivasinya. Macam-macam motivasinya. Ada motivasi ingin dinilai orang misalnya itu ya, mau perform nih di atas panggung, terus kita termotivasi karena ingin melakukan yang terbaik. Kita dan sebagainya. Berarti kan itu motivasinya dari penilaian orang. Atau kadang ada motivasi yang datangnya itu dari hentakan. Misalnya, kamu kalau nggak berhasil, kan ada ya kayak gitu. Iya, itu kan tak terpacu ya, ada motif gitu kan ya. Benar banget, Kak. Terus ada juga istilahnya motivasi dari orang yang terdekat dengan kita, dan itu sangat mempengaruhi kayak keluarga, terus kayak siapa ya, sahabat ya. Dan yang itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, Za, gitu. Jadi mungkin pesan dari kakak buat teman-teman dan adik-adik semua, kita harus bisa menjaga mood kita.
Iya bener. Kalau misalnya mood kita rusak, motivasi bisa jadi rusak. Karena motivasi terbaik itu ternyata diri kita sendiri. Ya Gitu. bener. Orang lain diceramahin ya. Tapi kalau misalnya diri kita nggak terdorong, ya kita sama sekali nggak bisa bergerak. Jadi kita harus pintar-pintar ngelola diri kita. Nah, Iza itu Iya. sekarang jadi pemimpin terbaik yang Allah sendiri kasih ke Iza, yaitu memimpin diri sendiri. Pimpin dirimu agar engkau hidup bahagia. Kayak gitu, sebuah lagu, Iza. Allah. Udah aja deh Kak, segitu aja. Maaf ya Kak, ngeganggu waktu Kakak. Senang banget. Makasih juga Kak, dikasih tips-tips tuh tadi. Dikasih nasihat juga, harus ngejaga mood diri kita biar bisa ngontrol diri kita gitu ya kan Kak. Mantap, Zah, betul banget. Yuk kita sama-sama jaga mood diri kita. Karena kalau misalnya kita udah bisa menjaga mood kita, mood orang lain juga akan terjaga gitu. Ya insya Allah ya Kak ya. Oke. Oke, makasih ya Kak. Makasih Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.